Para ahli kitab banyak yang menafsirkan umur Nuh. Berikut yang kita ketahui. Pertanyaan, berapa umur Nuh ketika dia membangun bahtera? Adalah salah satu pertanyaan sepele yang klasik dalam Alkitab. Begitu juga dengan pertanyaan, berapa umur Metusalah? Meskipun memberikan jawaban dasarnya mudah, ada banyak materi latar belakang yang perlu diketahui. Mengetahui bukan hanya berapa usia Nuh ketika ia membangun bahtera, namun apakah umur panjang pada masa itu merupakan hal yang tidak biasa bagi generasinya. Memberi kita gambaran tentang seperti apa kehidupan sebelum dan sesudah air bah. Berapa umur Nuh ketika dia membuat bahtera? Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Nuh membutuhkan waktu 120 tahun untuk membangun bahtera. Namun hal ini tampaknya merupakan kesalahpahaman berdasarkan angka yang diberikan dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Menurut Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Alkitab tidak menjelaskan berapa umur Nuh ketika Tuhan menugaskan mereka untuk membangun bahtera. Disebutkan bahwa Tuhan muak dengan kejahatan umat manusia dalam Kejadian 6 ayat 5 hingga 8 setelah Nuh mempunyai anak laki-laki. Dengan asumsi peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam urutan kronologis, itu berarti Tuhan memutuskan untuk memusnahkan umat manusia pada suatu saat setelah Nuh berusia 500 tahun. Kita mendapatkan satu detail yang menceritakan kisah Tuhan menugaskan Nuh. Setelah Tuhan memberitahu Nuh bahwa dia akan memusnahkan sebagian besar umat manusia dan memberi Nuh rincian pembuatan bahtera, Tuhan memberitahu Nuh setelah perahunya selesai dalam Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Oleh karena itu, Nuh tidak hanya mempunyai anak laki-laki, tetapi juga anak laki-lakinya tersebut juga pasti sudah menikah pada masa itu. Kita tidak tahu apakah Yafet dan Ham mulai memiliki anak sebelum atau setelah air bah, yang mungkin memberikan gambaran berapa lama anak-anaknya menikah ketika bah terjadi. Mengingat budaya timur dekat kuno, tampaknya menikah pada usia muda, dan laki-laki dapat menjadi ayah dari anak-anak yang berusia lebih dari 100 tahun pada periode itu. Para putra Nuh bisa saja dalam usia remaja hingga 90-an tahun ketika proyek pembangunan bahtera dimulai. Banyak pakar memperkirakan bahwa para putra Nuh berusia 20-an ketika mereka menikah, yang berarti Nuh setidaknya berusia 520 tahun ketika ia mulai membangun bahtera. Berapa umur Nuh ketika air bah datang? Menurut Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Hal ini diulangi di ayat 11. Banjir ini berlangsung sekitar 1 tahun. Dan dalam Kejadian 8 ayat 13, kita menemukan bahwa dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kejadian 9 ayat 28 hingga 29 merangkumnya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi, Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Nuh adalah leluhur terakhir yang berumur panjang. Kejadian 5 mencantumkan orang-orang yang berumur sangat panjang. Sebagian besar berusia di atas 900 tahun. Setelah air bah, umur manusia mulai menurun drastis. Kejadian 11 memberikan daftar lain tentang manusia setelah air bah. Dan pada zaman Abraham, rata-rata usianya adalah sekitar 200 tahun. Yang masih merupakan usia yang sangat lama menurut standar saat ini. Abraham hidup sampai usia 175 tahun menurut Kejadian 25 ayat 7. Berapa umur Nuh ketika dia meninggal? Kejadian 5 hingga 10 memberikan garis waktu keluarga Nuh.
yang memungkinkan kita melihat berapa umur Nuh ketika dia meninggal dan berapa umurnya pada saat-saat penting dalam hidupnya. Menurut Kejadian 5 ayat 28 hingga 30. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nuh lahir dari pasangan Lameh, putra Metusalah dan cucu Henoh. Lameh berusia 182 tahun ketika ia melahirkan Nuh, dan nama tersebut berkaitan dengan kata Ibrani yang berarti kelegaan atau penghiburan. Seperti yang terlihat dalam Kejadian 5 ayat 29, Lameh meninggal pada usia 777 tahun, sehingga usia Nuh menjadi 595 tahun. Ketika Nuh berusia 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah yang termuda. Kejadian 10 ayat 21 tampaknya menunjukkan bahwa Yafet adalah kakak laki-laki Sem. Faktor penentunya adalah Sem berusia 98 tahun ketika air bah terjadi dan 100 tahun ketika ia melahirkan putra pertamanya. Dijelaskan dalam Kejadian 11 ayat 11, yang berarti Nuh harus berusia 502 tahun ketika Sem lahir. Oleh karena itu, Yafet adalah putra tertua dan Sem lahir 2 tahun kemudian. Nuh hidup selama 350 tahun setelah air bah dan meninggal pada usia 950 tahun. Ini berarti dia hidup cukup lama untuk tidak hanya melihat tanahnya pulih setelah banjir, tetapi juga melihat ketiga putranya mulai berkeluarga dan bertambah banyak. Putranya, Sem, memulai garis keluarga yang mengarah ke Abraham, di mana kita mendapatkan istilah Semit atau keturunan Sem. Mengapa setiap orang mempunyai umur yang lebih pendek setelah zaman Nuh? Kejadian 5 memberikan silsilah Adam melalui putranya Set sampai ke Nuh. Pasal berikutnya dimulai dengan kemudian manusia mulai bertambah banyak. Dan tanggapan Tuhan adalah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja, seperti terlihat dalam Kejadian 6 ayat 3. Jadi pada generasi Nuh atau generasi putra-putranya, Tuhan memutuskan bahwa 120 tahun adalah umur maksimal yang bisa dimiliki manusia. Tentu saja, banyak leluhur Israel yang hidup lebih lama dari ini. Abraham hidup sampai umur 175 tahun, dan anaknya Ishak hidup sampai umur 180 tahun. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Menurut Ulangan 34 ayat 7. Fakta bahwa Alkitab merasa perlu untuk menyoroti betapa sehatnya Musa ketika dia meninggal dapat berarti bahwa pada zamannya jarang sekali orang dapat hidup selama dan sebaik itu. Tidak ada komentar seperti itu yang dibuat mengenai Abraham atau Ishak. Kita tahu bahwa Ishak mempunyai penglihatan yang buruk di usia tuanya. Putranya, Yakub, terkenal menggunakan hal itu untuk membodohinya dalam Kejadian 27. Jadi setidaknya dalam kasus Musa, ini bisa jadi berarti Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan yang prima kepada seseorang, sehingga dia dapat menyelesaikan tugas yang telah Tuhan rencanakan untuknya. Namun, contoh usia tua ini juga bisa berarti bahwa batasan 120 tahun tidak segera dimulai. Mungkin terjadi kerusakan genetik secara bertahap, dan setiap generasi memiliki umur yang lebih pendek. Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa beberapa generasi pertama manusia pasti memiliki genetika yang sempurna, karena kitab Kejadian menyebutkan sejumlah perkawinan sedarah tanpa menimbulkan masalah. Ketiga putra Adam diduga menikahi saudara perempuan mereka. Abraham menikahi saudara tirinya Sarah, namun putra mereka, Yakub, tidak digambarkan memiliki masalah genetik, seperti yang dialami anak-anak hasil perkawinan saat ini. Jika Tuhan menciptakan manusia dengan genetika yang sempurna dan kemudian seperti ciptaan lainnya setelah kejatuhan manusia,
ada sesuatu dalam diri manusia yang rusak dan ternoda. Mungkin saja diperlukan waktu beberapa generasi hingga perubahannya terlihat. Nuh adalah pria yang menanggung banyak penderitaan dalam waktu singkat, menelan kenyataan bahwa Tuhan akan melenyapkan sebagian besar umat manusia merupakan sebuah tantangan tersendiri. Apalagi mendengar bahwa keluarganya telah dipilih sebagai pihak yang akan memulai semuanya dari awal. Kemudian dia harus memikirkan cara membangun bahtera, percaya bahwa Tuhan menyertainya sepanjang waktu dan proyek besar ini akan berhasil. Betapapun sulitnya membangun sebuah bahtera, berada di dalamnya bersama semua hewan dan tidak tahu kapan mereka bisa keluar, akan menjadi hal yang sangat sulit. Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera selama sekitar 1 tahun. Menurut Kejadian 8 ayat 13 hingga 14, namun tidak ada catatan mengenai Nuh yang menyerah dalam mempercayai Tuhan pada masa itu. Dia tetap setia dalam masa yang penuh tantangan ini.